Selamat pagi teman-teman yang luar biasa. Hari ini, kita bertemu lagi di channel Sandiwara Kehidupan. Kita akan membuka cerita baru dalam dunia cerita yang penuh hikmah. Cerita yang akan kita bahas kali ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang nilai-nilai kehidupan. Jadi, mari kita nikmati bersama-sama kisah yang berjudul, Awas, Ada Orang Rakus Bawa Bala ke Rumah. Kamu tahu, judul video ini sendiri sudah cukup menggugah rasa penasaran kamu? Awas, ada orang rakus bawa bala ke rumah. Bayangkan, seberapa besar efek dari kegilaan kekayaan seseorang bisa membawa malapetaka ke dalam kehidupannya sendiri dan orang-orang terdekatnya. Ceritanya dimulai dengan sosok pria yang mungkin kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Dia adalah seseorang yang memiliki harta warisan dari orang tuanya, dan seharusnya itu menjadi anugerah yang membahagiakan. Namun, apa yang terjadi ketika nafsu dan kerakusan mulai menguasai pikiran dan hatinya? Mari kita sebut saja pria ini sebagai Pak Rakus. Sebuah karakter yang mungkin memiliki sifat-sifat yang sering kita temui di sekitar kita. Sifat tamak dan ambisi yang tanpa disadari dapat membawa petaka bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Yuk, simak bersama-sama perjalanan Pak Rakus dalam dunia yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan. Nah, sebelum kita memasuki kisah ini lebih dalam, saya ingin mengajak kamu semua untuk membuka pikiran dan hati, karena cerita ini tidak hanya tentang satu individu, melainkan tentang kita semua. Jadi, siapkan diri kamu untuk perjalanan yang penuh makna dan pelajaran. Mari kita mulai ceritanya. Pak Rakus, seorang pria yang memiliki harta warisan yang melimpah, terus-menerus dikuasai oleh keserakahan. Baginya, hidupnya hanyalah tentang memiliki lebih banyak harta dan kekuasaan. Ia terobsesi dengan segala cara untuk memperbesar kekayaannya, tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dalam keinginannya untuk mengumpulkan lebih banyak harta, Pak Rakus mulai terlibat dalam praktik-praktik yang tidak halal. Ia terlibat dalam bisnis-bisnis yang meragukan dan mengabaikan prinsip-prinsip etika dalam mencari keuntungan. Pada titik tertentu, ia bahkan terlibat dalam investasi yang tidak sah secara agama. Sayangnya, dampak negatif dari keserakahan Pak Rakus tidak hanya dirasakan pada kehidupan materi. Istri Pak Rakus, yang selama ini mengikuti setiap keputusannya, tanpa sadar telah mengonsumsi makanan dan hidangan yang diperoleh dari harta yang tidak halal. Ini memberikan dampak fatal pada kesehatannya. Istri Pak Rakus tiba-tiba mengalami serangan stroke yang parah. Para dokter menyebutkan bahwa penyakit ini berkaitan erat dengan pola makan yang tidak sehat dan konsumsi makanan yang tidak halal. Pak Rakus, yang terlalu fokus pada kekayaannya, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa keserakahannya telah membahayakan kesejahteraan istri tercintanya. Saat istri tercinta Pak Rakus harus merasakan penderitaan akibat keserakahan suaminya, hati Pak Rakus mulai bergetar oleh penyesalan yang mendalam. Dengan berat hati, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam harta yang diperoleh secara tidak halal dan dengan merugikan orang lain. Dalam proses kesembuhan istri tercintanya, Pak Rakus merenung dan memutuskan untuk bertobat. Ia menyadari bahwa kehidupan yang ia jalani selama ini telah salah arah. Dengan tekad yang kuat, Pak Rakus berkomitmen untuk mengubah hidupnya, meninggalkan praktik-praktik tidak halal, dan kembali kepada nilai-nilai yang benar. Pak Rakus mulai membuka mata dan hatinya terhadap kebutuhan keluarganya. Ia sadar bahwa keserakahannya telah merugikan orang-orang yang paling dekat dengannya. Dengan penuh ketulusan, ia mulai memperbaiki hubungan dengan istri dan anak-anaknya, memberikan perhatian dan kasih sayang yang sebelumnya terabaikan. Selanjutnya, Pak Rakus memutuskan untuk mengembalikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh adiknya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menjauhkan adiknya dari bagian warisan yang seharusnya menjadi haknya. Dengan sikap tulus dan kesediaan untuk memperbaiki kesalahan, Pak Rakus memberikan apa yang seharusnya menjadi milik adiknya. Ia berkomitmen untuk mengubah sifat rakusnya yang selama ini merugikan banyak orang.
Dengan tekad yang kuat, Pak Rakus menempuh perjalanan panjang menuju pemulihan diri, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan menjauh dari kecenderungan tamak yang pernah menguasai dirinya. Sekarang, mari kita merenung bersama-sama atas perjalanan pahit Pak Rakus. Cerita ini tidak hanya mengajarkan kita tentang pentingnya bertobat dan merubah kehidupan pribadi, tetapi juga memberikan kita sebuah pandangan tentang dampak yang mungkin terjadi pada generasi mendatang, yaitu anak cucu kita. Bayangkan jika anak cucu Pak Rakus harus menderita akibat makanan dan hidangan yang berasal dari harta yang diperoleh secara tidak halal. Mereka akan merasakan konsekuensi kesehatan dan mungkin tumbuh dalam keadaan yang sulit. Keserakahan Pak Rakus tidak hanya merugikan generasinya sendiri, tetapi juga menimbulkan beban berat pada pundak anak cucunya. Dari sini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa sebagai orang tua atau pemimpin keluarga, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi berikutnya. Keserakahan dan tindakan yang tidak etis dalam mencari harta bisa membawa dampak jangka panjang yang merugikan pada keturunan kita. Kita sebagai pemirsa, saudara, atau orang tua, memiliki peran penting dalam membentuk masa depan keluarga kita. Dengan melihat kisah Pak Rakus, mari kita bersama-sama mengambil inspirasi untuk lebih memperhatikan nilai-nilai moral dan etika dalam hidup kita sehari-hari. Setiap langkah kecil kita dalam menjaga integritas akan membawa dampak positif pada anak cucu kita. Jangan tunggu hingga terlambat. Dalam mengelola harta dan kekayaan, mari kita selalu ingat untuk bersikap adil, jujur, dan memperhatikan etika. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis bagi generasi mendatang. Ingatlah, tindakan kita hari ini akan membentuk dunia mereka besok. Sampai di sini, kita bersama-sama telah menelusuri kisah pahit tentang keserakahan dan dampak tragisnya pada kehidupan Pak Rakus. Semoga kisah ini memberikan kita semua pemikiran yang mendalam tentang nilai-nilai kehidupan dan pentingnya menjaga integritas dalam meraih kebahagiaan. Jika kisah ini memberikan kamu suatu wawasan atau bahkan menginspirasi perubahan positif dalam hidup kamu, saya ingin mengajak kamu untuk berpartisipasi. Berikan like pada video ini jika kamu merasa mendapatkan manfaat, tinggalkan komentar untuk berbagi pemikiran atau pengalaman kamu, dan jangan lupa untuk berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah dan pembelajaran menarik lainnya. Setiap tindakan kecil dari kamu dapat menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Mari bersama-sama menciptakan komunitas yang saling mendukung dan belajar dari kisah hidup. Terima kasih atas partisipasi kamu dan sampai jumpa di cerita berikutnya.